Saya bacakan, kita mulai ya. Saya bacakan dulu kasusnya. Jadi ini kasusnya adalah permasalahan yang dialami seorang murid yang bernama Arya. Dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Anggap saja nama gurunya ini adalah Pak Andi. Dia seorang guru matematika, di mana gurunya ini membuka les privat. Dan si Arya ini tidak bergabung di dalam les privat itu. Jadi dia merasa saat pembelajaran Pak Andi, dia merasa disindir, selalu diberikan nilai kecil, selalu dikucilkan. Bahkan dia menganggap Pak Arya itu tidak adil pada dirinya. Jadi teknik coaching ini akan mencoba menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak yang bernama Arya. Kita mulai. Silakan Pak Arya. Oke. Selamat pagi Bu Ayu. Hey, selamat pagi Arya. Tumben, kenapa nih? Ada yang mau saya sampaikan ke Ibu. Kayaknya serius lah kan, duduk dulu. Oke, Ibu makasih Bu. tanya kabar dulu nih. Tumben nih, kamu biasanya kan kamu tidak pernah hadir ke ruang guru. Ada apa ini? Gimana kabarnya hari ini? Gini Bu, saya mau memberanikan diri ke ruang guru karena banyak permasalahan yang saya temukan di keseharian pembelajaran saya di kelas Bu. Oh gitu, pantas ya kelihatan agak sedikit ruwet ya wajah kamu nak ya. Baik, oke, nggak apa-apa. Mari kita berdiskusi. Mudah-mudahan nanti diskusi ini bisa membantu kamu ya. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Dan dari diskusi ini kamu ingin mencapai apa? Hasil apa yang ingin kamu capai dari diskusi ini? Tapi sebelumnya terima kasih banyak ya Bu, sudah mau membantu saya. Ya, sama-sama. Hari ini saya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya temukan di salah satu mata pelajaran Bu. Salah satu mata pelajaran? Maksudnya? Ya Bu. Ada mata pelajaran yang memang menjadi kendala dalam keseharian saya di sekolah Bu. Jadi saya minta solusinya kepada Ibu ya. Oke. Nah, sebelumnya coba nih ceritakan ke Ibu, apa sih yang kamu rasakan saat ini? Bisa diceritakan lebih detail lagi? Ya Bu, saya merasa diperlakukan tidak adil dengan Bapak Andi Bu. Ibu tahu kan Bapak Andi? Yang guru matematika itu? Iya, guru matematika. Yang brewok itu loh. Yang brewok itu. Oke. Yang galak sama murid-murid itu. Yang galak menurut kamu ya? Baik. Iya, yang menurut saya sih. Iya. Oke. Terus? Ini saya merasa tidak nyaman karena Pak Andi selalu memberi saya nilai kecil Bu. Tapi ya Ibu jangan bilang-bilang ya sama Pak Andi. Nah, Pak Andi selalu memberi saya nilai kecil dibandingkan dengan teman-teman yang ikut di les privatnya Pak Andi Bu. Nah, itu yang membuat saya sangat tidak nyaman dengan Pak Andi ketika mengajar di kelas Bu. Oke. Ibu paham ya, Ibu mengerti dengan apa yang kamu rasakan. Jadi kamu, Arya, merasa tidak nyaman gitu dengan proses pembelajarannya Pak Andi, di mana beliau selalu memberi kamu nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan teman-teman yang ikut les privat dari Pak Andi. Itu ya, jadi kamu tidak nyaman karena kamu tidak ikut les privatnya gitu ya? Iya Bu, nilainya kecil-kecil sekali Bu, jauh sekali dengan teman-teman yang ikut lesnya Pak Andi. Oke, itu Bu. Nah, oke. Coba sekarang Arya jelaskan ke Ibu, bagaimana proses pembelajaran yang kamu rasakan ketika Pak Andi mengajar di kelas kamu? Iya. Kalau proses pembelajarannya ketika Pak Andi mengajar di kelas itu, saya mengalami kesulitan Bu ketika memahami pelajaran yang diberikan Pak Andi. Saya juga tidak ngerti kenapa saya mengalami kesulitan seperti itu Bu. Saya sulit meresap materinya, saya sering kurang fokus dan sebagainya Bu.
Oke. Seperti itu. Kesulitan memahami materi. Maksudnya kesulitan memahami bagaimana? Apa yang membuat kamu merasa kesulitan memahami pelajaran yang disampaikan oleh Pak Andi? Saya merasa kesulitan memahami pelajaran Pak Andi karena Pak Andi setiap mengajar mata pelajaran matematika itu di kelas, Pak Andi selalu memprioritaskan teman-teman saya yang mengikuti les matematika di les privatnya Pak Andi, Bu. Nah, jadi saya merasa malu kalau ingin bertanya dengan Pak Andi tentang materi yang tidak saya pahami karena saya tidak ikut les les privatnya Pak Andi. Jadi dari sana saya sedikit minder, Bu, sedikit minder. Okay. Karena sebelumnya saya sering dikasih nilai-nilai kecil. Nah, tidak pernah saya dikasih nilai di atas KKM, Bu, sama Pak Andi. Baik. Anda tahu Ibu. Kenapa. Oke, Ibu merasakan sekali ya apa yang kamu rasakan, Arya. Jadi intinya kamu merasa tidak nyaman pada pelajarannya Pak Andi karena kamu sungkan untuk bertanya dengan Pak Andi tentang materi yang tidak kamu pahami. Benar begitu? Benar sekali, Bu. Sekarang Ibu mau tahu, Nak, selama ini bagaimana perlakuannya Pak Andi terhadap kamu, terhadap teman-teman kamu di kelas pada saat beliau mengajarkan materi matematika? Iya, ini nih Bu, saya mau cerita. Tapi ingat ya, jangan kasih tahu Pak Andi ya. Nanti Pak Andinya marah sama saya. Nanti saya dikasih nilai 0 gimana, Bu? Silakan kamu ceritakan dulu, Nak. Ya, oke. Saat Pak Andi menjelaskan dengan teman-teman saya, teman-teman saya selalu aktif bertanya, Bu. Jadi, saya merasa sungkan untuk bertanya. Nah, karena saya malu tidak ikut les privatnya Pak Andi, sehingga saya susah memahami pelajaran dari Pak Andi. Itu penyebabnya, Bu. Kalau misalkan, ya, kalau misalkan teman-teman saya aktif itu, Pak Andi selalu menjelaskan secara rinci. Selalu teman-teman saya itu ditemani, Bu, didampingi, sehingga teman-teman saya itu mudah paham. Kalau saya enggak, Bu. Kalau misalkan saya tanya, dijawab sepenuhnya aja, habis itu ditinggalin dah saya, Bu. Oh gitu. Baik. Kalau boleh Ibu simpulkan nih, pada saat pembelajarannya Pak Andi, kamu merasa tidak nyaman karena kamu sungkan untuk bertanya langsung tentang materi yang tidak kamu pahami, sehingga nilai matematika kamu cenderung lebih kecil dari teman-teman kamu yang ikut les privat. Jadi, karena itulah kamu simpulkan bahwa Pak Andi itu bertindak tidak adil pada kamu. Dan memang sengaja Pak Andi itu memberi kamu nilai kecil. Betul begitu? Benar, Bu. Seperti itu, Bu. Jadi, pada pelajaran Pak Andi, saya bertanya jika saya memahami materinya itu, saya selalu mindset saya pada Pak Andi itu bahwa Pak Andi itu bahwa Pak Andi itu selalu galak, selalu tidak suka dengan saya. Jadi saya tidak menyukai pelajaran matematika dari Pak Andi, Bu. Seperti itu. Oke. Dari penjelasan yang kamu paparkan tadi, berarti kamu sudah tahu ya penyebabnya kenapa kamu merasa tidak nyaman dengan perlakuan Pak Andi terhadap kamu, ya? Iya. Kamu ternyata memiliki mindset yang negatif dengan Pak Andi, ya? Iya, Bu. Kemudian, terus apalagi nih yang kamu pikir menjadi hambatan kamu dalam mengikuti pelajaran matematikanya Pak Andi? Sepertinya sih tidak ada, Bu, ya. Mungkin itu aja. Pak Andi selalu merespon baik jika ada teman saya yang bertanya. Itu sih, Bu, yang membuat saya minder. Jadi wajar kalau Pak Andi memberi nilai kecil kepada saya, kepada mata pelajaran
matematika karena saya tidak aktif bertanya, Bu. Karena Nah, betul. itu. Iya, berarti kamu sudah temukan jawabannya ya. Nilai kamu kecil, itu karena memang kamu yang tidak aktif bertanya. Baik, kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa nih yang akan kamu lakukan? Beberapa hari ke depan, Bu ya. Saya ngapain ya? Ayo. Banyak sih yang saya pikirkan, Bu. Banyak Banyak. hal yang ada, banyak. Jadinya saya bingung, saya mau harus ngerjain yang mana Baik. duluan. Baik, ini nih. Dari beberapa hal nih yang sudah kamu jelaskan tadi ya, panjang lebar. Sekarang yang ada dalam pikiran kamu yang banyak itu, sekarang kamu putuskan deh, mana hal-hal yang menurut kamu itu menjadi prioritas pertama yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu ini. Oke, prioritas, Bu ya. Berarti Iya, prioritas harus diutamakan ya, Bu ya. betul, betul. Berarti pertama yang saya akan coba menghubungi Pak Andi, Bu. Ya, Menghubungi Pak Andi mungkin lewat WA atau telepon ya. Kalau misalkan WA iya. nggak dibalas, mungkin saya akan telepon Pak Andi. Nah, setelah saya bisa menghubungi Pak Andi nih, saya akan membuat janji dengan Bapaknya. Membuat janji untuk berdiskusi dengan tentang mata pelajaran, tentang materi-materi, Bu ya, tentang materi-materi Ya. yang saya belum pahami sebelumnya yang sudah pernah diajarkan sama Pak Andi. Mungkin itu hal pertama yang akan saya lakukan terkait dengan terkait dengan prioritas yang Komitmen. harus Oke, prioritas. saya laksanakan. Seperti itu, Bu ya. Itu yang Baik. Wah, pertama. luar biasa sekali. Itu langkah-langkah yang baik sekali untuk kamu, Nak. Nah, kira-kira nih, ada hal lain nggak yang bisa kamu lakukan misalnya di rumah? Selain kedua hal tadi deh, yang kamu bilang tadi kan harus hubungi Pak Andi, kemudian yang kedua buat janji untuk diskusi. Ada hal lain nggak yang bisa kamu lakukan di rumah yang mungkin bisa membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan kamu ini? Hal lain ya. Tadi udah menghubungi Pak Andi, terus buat janji sudah. Jadi setelah itu saya akan mencoba belajar matematika lebih giat lagi. Iya. Belajar lebih giat lagi di rumah. Mungkin saya minta bantuan kakak saya Baik. ataupun ibu. Nah, karena ibu saya kan nggak kerja, Bu. Ibu saya nggak kerja, jadi bapak aja yang kerja. Jadi saya minta bantuan ibu, minta bantuan kakak untuk membantu saya belajar matematika. Nah, dengan cara mereview pelajaran dari Pak Andi, itu mungkin bisa membantu saya lebih paham tentang matematika. Nah, akan lebih rajin lagi juga saya mau latihan soal-soal, Bu. Soal-soal matematika yang mungkin soal matematika ini saya bisa temukan di internet. Di buku LKS, kemudian di buku paket ya, Bu ya. Nah, kalau di Iya. internet kan udah ada jawabannya, kan lebih gampang saya belajar kan gitu, Bu ya. Dasar kamu itu. Nah, Baik. oke. Ada Jika lagi? ada Bu. Nah, kalau misalkan ada jawabannya, ada soal yang belum saya pahami, saya bisa mendiskusikan dengan Pak Andi ini. Sebelumnya kan saya diskusi dengan kakak dulu nih, dengan kakak dengan ibu. Nah, kalau misalkan ibu dengan kakak saya enggak paham, jadi kan saya bisa diskusi dengan Pak Andi. Seperti itu, Bu ya. Oke, luar biasa. Bagus sekali. Nah, apakah cara yang kamu sebutkan tadi, kamu bilang tadi lebih rajin untuk latihan soal-soal, ya kan? Ya. Latihan soal-soal matematika. Apakah dengan cara kamu melatih diri kamu, latihan soal itu bisa melatih percaya diri kamu untuk misalnya aktif bertanya begitu pada saat proses pembelajarannya Pak Andi? Ya, Bu, Astungkare bisa bisa membantu saya
melatih percaya diri lagi. Nah, dengan sering berlatih Bu ya, saya akan mengetahui setidaknya materi mana sih yang sudah dan belum saya pahami. Nah, sehingga saat pembelajaran berlangsung, saya bisa lebih percaya diri, menanyakan langsung kepada Pak Handi hal-hal yang belum saya ngerti. Kemudian saya bisa bersaing dengan teman-teman terkait dengan keberanian bertanya dengan guru si Pak Andi itu, Bu. Baik, jadi bersaing positif ya dengan teman-teman Ya. kamu untuk melatih keaktifan kamu. Ibu kagum sekali Arya dengan usahamu ini. Oke, dari diskusi ini apa sih yang apa kamu bisa? Nah, ceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya, nah? Oke, kalau saya ceritakan kembali, yang pertama saya ingin membuat menghubungi Pak Andi, Bu ya. Saya ingin Ya. menghubungi Pak Andi, terus setelah menghubungi lewat WA atau telepon, saya mau buat janji dengan Pak Andi untuk saya mau berdiskusi dengan Pak Andi terkait dengan materi-materi yang saya tidak pahami. Itu yang pertama saya lakukan, Bu. Benar nggak, Bu? Iya, terus Benar, Bu ya? betul. Terus Terus yang yang kedua, kedua, saya akan mulai merubah mindset saya yang tadi itu dengan Pak Andi. Ya, karena mindset saya melihat Pak Andi itu gurunya galak, pilih kasih, uh, uh, tidak mau respon sama saya khususnya, Bu ya. iya. Itu yang kedua. Setelah saya merubah mindset, saya akan mencoba menyukai mata pelajaran matematika, Bu. Nah, karena Ya. mata pelajaran matematika, uh, salah satunya mata pelajaran itu saya sangat tidak suka sebenarnya, Bu. Tuh, dengan Oke. cara lebih rajin soal belajar matematika, belajar soal-soalnya, belajar materi-materinya, mudah-mudahan saya bisa menyukai pelajaran itu. Itu yang kedua, Bu. Bagus. Terus yang Iya. ketiga, saya akan melatih percaya diri saya. Nih, saya memang Hmm. orangnya pemalu. Saya Oh sangat ya? tidak percaya diri, Bu. Saya pemalu sekali Iya. orangnya. Kalau misalkan disuruh apa-apa maju ke depan, saya lebih baik duduk di kursi, Bu, melihat teman-teman yang Oke. maju ke depan. Jadi, saya akan melatih percaya diri saya untuk bertanya jika ada materi-materi yang belum saya pahami terkait dengan mata pelajaran matematika, Bu. Itu, Bu. Bagus sekali. Pertama, kedua, ketiganya seperti itu, Bu. Bagus. Oke. Bagus, luar biasa sekali Arya. Ibu suka sekali dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini ya. Oke, sekarang kamu sudah tahu penyebabnya, kamu sudah punya rencana yang akan kamu laksanakan, 3 hal tadi. Sekarang apa nih komitmen kamu? Komitmen yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini. Oke, kalau komitmen saya hari ini, Bu ya, saya mau Oh, hari ini? iya, hari ini aja langsung, Bu. Oke. Karena besok kan saya banyak kerjaan, saya di rumah sering bantu orang tua, Bu, Orang tua. karena Oke. kan ibu saya aja yang di rumah bersih-bersih, saya kan senang bersih-bersih, Bu. Nah, Baik. hari ini saya mau menemui Pak Andi, Bu, setelah pulang sekolah. Nah, setelah pulang sekolah ketemu dengan Pak Andi, saya mau buat janji untuk pertemuan berikutnya terkait diskusi yang ingin saya lakukan dengan Pak Andi untuk membahas hal-hal yang belum saya pahami di materi matematika. Itu, Bu. Baik. Oke, baik. Nah, sekarang siapa nih yang dapat bantu kamu untuk menjalankan komitmen? Siapa tahu nih nanti kamu lupa, besok kamu lupa Hmm, dengan komitmen kamu. Ada nggak nih orang yang bisa ngingetin kamu untuk bisa jalanin komitmen yang kamu katakan tadi? ada dong, Bu. Nih ada teman saya nih, sohib saya, Bu. Ini sohib saya, Siapa? namanya si Anton. Anton itu An yang ya. juara Olimpiade Matematika itu, Bu. Masih ingat, Bu? Oke, Ibu tahu. Ibu tahu di kelas kamu ya? Ya, di Baik, kelas saya. Itu baik. Anton itu orangnya baik, Bu. Orangnya baik, senang membantu saya. Karena kan saya
sedikit pemalu, jadi dia yang mengajarkan saya seperti itu untuk lebih percaya diri. Nah, Anton ini nanti saya akan suruh membantu saya mengingatkan terkait komitmen yang pernah saya buat. Nah, komitmen saya itu, dan membantu saya mereview materi matematika yang sulit-sulit, Bu. Nah, materi, karena Anton kan pasti punya kemampuan lebih daripada saya, Bu, karena kan dia sudah ikut olimpiade, sering dapat juara 1 di kelasnya, juara umum lagi, Bu. Sedangkan saya ada 1, Bu, dari belakang. Baik, tidak apa-apa, masih ada waktu kamu untuk belajar. Oke, setelah kamu konsisten dengan komitmen yang kamu buat itu, Arya, apa tindak lanjut yang akan kamu lakukan? Nanti jika ada temanmu yang memiliki permasalahan yang sama denganmu, bagaimana cara kamu membantu teman kamu? Saya akan mencoba pertama berbincang dengan teman saya itu, Bu. Kemudian saya akan mencoba mengimbaskan pengalaman saya kepada teman saya itu, sehingga nanti kalau misalkan teman saya mempunyai permasalahan seperti saya, tidak senang matematika, kemudian nilainya dikasih kecil-kecil sama Pak Andi nih, Bu, ya. Jadi teman saya itu bisa memecahkan masalahnya lebih cepat, lebih baik daripada saya. Seperti itu. Baik. Itu, Bu. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali, Arya. Ibu salut sekali dengan rencana kamu, komitmen kamu, dan tindak lanjut yang akan kamu lakukan. Itu ide yang luar biasa. Jadi, kamu sudah tahu penyebabnya, kamu sudah tahu bagaimana cara solusi menyelesaikan permasalahan kamu, ya. Ibu harap kamu konsisten terhadap komitmen yang kamu buat, ya. Iya, Bu. Oke, dan kamu bisa merubah setelah kamu jalankan komitmen kamu bisa merubah mindset kamu terhadap Pak Andi ataupun terhadap guru-guru lainnya, ya. Jangan melihat dari sisi negatif orang lain. Jadi kamu harus kembali introspeksi diri. Luar biasa sekali hasil diskusi kita hari ini. Ya, semoga nilai matematika kamu jadi lebih baik lagi. Iya, terima kasih, Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya, Ibu sudah meluangkan waktu untuk mau berbagi informasi terkait permasalahan saya, sehingga nanti saya bisa lebih suka mata pelajaran matematika. Bu, ya. Iya, sama-sama, Nak, sama-sama. Oke, saya mau pamit dulu, Bu, ya. Silakan. Saya mau pamit dulu, saya mau ke kelas dulu, nanti pulangnya baru saya kontak Pak Andi. Saya ke kelas dulu. Siap. Saya mau ikut pelajaran lain. Kan udah bel, Bu. Nanti saya terlambat. Silakan, Nak, silakan. Oke. Terima kasih, Bu. Dadah, Bu Nur. Dadah. Sama-sama. Bu Nur, silakan. Udah lagi 5 menit. Bu Nur, suaranya masih off. Terima kasih Bu Ayu dan Pak Arya. Dari pengamatan yang saya lakukan berdasarkan praktek coaching kasus 2, di mana Bu Ayu sebagai coach dan Pak Arya berperan sebagai coaching, adalah pertama saat melaksanakan tujuan. Coach sudah menyampaikan pembukaan dengan menjalin komunikasi yang menggambarkan keakraban coach dengan coachee. Saya juga melihat Coach sudah menyampaikan permasalahan yang dialami dan menyampaikan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dengan berdiskusi yang terbentuk dari coach dan coachee. Dalam langkah identifikasi, pertanyaan yang diberikan coach bersifat terbuka sehingga mampu mengeksplor coachee untuk memberikan jawaban yang spesifik atau mendetail, sehingga mampu menggali potensi dan alternatif solusi dari coachee itu sendiri. Dalam rangka identifikasi ini, saya melihat coach sudah aktif dalam memberikan tanggapan dan umpan balik yang bersifat positif
terhadap Koci. Langkah selanjutnya adalah rencana aksi, di mana coach sudah memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarahkan pada pengambilan keputusan mandiri dari Koci itu sendiri. Langkah Tirta yang terakhir adalah tanggung jawab, di mana saya melihat coach sudah bertanya dalam hal mengarahkan Koci untuk mengambil komitmen yang mandiri dan berbasis Tirta. Secara keseluruhan, dari rangkaian tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah berbasis model Tirta. Semoga dengan praktek coaching ini bisa kita terapkan ke siswa-siswa kita nanti, demi terwujudnya murid merdeka dan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Nur.